Baik, seperti biasa, kelas online malam ini, seperti kelas-kelas sebelumnya, saya kira harus dimulai dengan menanyakan perkembangannya teman-teman per kota lah. Karena yang agak lengkap kelihatannya Parepare, silakan Parepare. Ini kan untuk temuan, kan kemarin saya di Mace, teman-teman juga, cuma kita tadi mungkin sudah jelaskan sama Mucan, kita jadi ada 3 yang kami teliti, termasuk saya Kak, penanggung jawabnya di Mace yang metode mengurut itu apa namanya anak bayi. Saya lihat, saya baca-baca dan bandingkan di beberapa artikel, dia sama seperti kalau misalnya biasa anak kecil itu Kak diimunisasi untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu juga begitu. Jadi dihindari dari penyakit anak yang kayak musim lapar, sama yang orang Bugis bilang palasam begitu kayak selalu demam dan sebagainya. Nah, itu karena ada beberapa istilah Bugis juga ya. Ada aku paham. Dan macamku juga susah menjelaskan, jadi mungkin itu dulu yang mau aku carikan padanan katanya itu sih. Kalau terus perkembangannya soalnya masih ada, baru kamu juga transkrip wawancara untuk ini rumuskan ininya, data yang sudah terampung baru dipilah-pilih nih Kak. Nanti dari situ kalau misalnya masih ada yang belum jelas dan masih butuh pendalaman untuk informasi, nah itu akan saya lakukan lagi Kak. Jadi sekaligus menyusun ini Kak, apa namanya, narasinya. Begitu sih Kak. Iya. Teman-teman tuh, kalau saya saran kalaupun dihindari bilang asik sendiri, harusnya asik sendiri. Harusnya asik sendiri setiap peneliti. Menyelesaikan tulisannya masing-masing, menyelesaikan tugasnya masing-masing, merampungkan pokoknya semua detail-detail yang kurang, gitu maksudku. Jangan sampai maksudnya begini, kerja tim memang orang, tapi bukan berarti bahwa semua yang narasumber itu harus dikerja bareng-bareng sampai semuanya harus bareng-bareng, terlambatnya bareng-bareng, selesainya gitu. Kalau saya cukup dulu itu. Kalau banyak narasumber, teman-teman dulu pelajari satu, yang selesai dulu satu. Pola itu yang dipakai nanti, yang bagaimana itu cepat selesai. Itu sih kalau saya, daripada tapi enggak tahu, ini masih butuh juga pendalaman dengan teman-teman di Parepare. Maksudku, kalau dengar penjelasannya Rani misalnya, apalagi ada misalnya Iqbal yang baru masuk toh, Iqbal yang berakselerasi ke kalian, bukan kalian yang berakselerasi ke Iqbal. Mumpung ada Bondan sama Aden, Labuan Bajo. Silakan Bondan, Aden. Jadi sampai sekarang kita sudah tahu obatnya caci ini apa. Hanya memang kalau cacinya sendiri sekarang apa namanya agak susah ditemui langsung. Karena kalau menurut pengamatannya Om Bondan selama ini memang caci ini cuma 2 cara aja bisa kita temui. Yang pertama, kita sebagai tamu wisata datang ke sana, atau sebagai guide kebetulan ada tamu. Kedua, pergi bayar. Kita yang pergi bayar minta mereka. Makin pariwisata banget. Itulah kayaknya sial sekali. Maunya dikasih perlakuan spesial buat peneliti. Jadi anu Kak, apa? Saya dengar juga ada mungkin dekat-dekat ini juga ada beberapa event, mungkin ada caci di dalam, nanti ke sana. Jadi sejauh ini akhirnya juga kita temukan 2 perbandingan bagaimana praktik caci, tradisi caci masa lalu sampai sekarang. Jadi caci dulu itu memang dia kayak semacam hiburan semua kampung. Yang penting ada saja panen atau pergantian tahun, pasti setiap kampung adakan. Jadi kalau ada beras dipanen,
berarti ada caci di situ. Dia jadi kayak permainan. Dan kalau soal lukanya sendiri, itu memang hal yang harus diusahakan di tradisi caci. Jangan sampai ada yang kena cambuk. Jadi saling melindungi. Jadi melindungi diri masing-masing. Tapi kebanyakan memang luka-luka mereka kadang dibiarkan sembuh dengan sendirinya. Saya tidak tahu ataukah itu mungkin cara menyatakan ketangguhan laki-laki, karena memang caci adalah sebagai itu, wujud dari itu. Tapi ketika lukanya memang agak dirasa untuk perlu diobati, mereka pakai kapur siri, dioles pakai taruh air sedikit, baru ditutup kayak dioles saja lah. Ada di gambarnya itu kapur siri. Ya. Ada di gambarnya nanti itu. Besok itu. Iya Kak. Jadi kalau agenda kita fotografer yang bilang dia ngapain? Kalau foto caci banyak, lukanya yang susah ini. Tapi kalau bekas luka bisa kita dapat. Oh, sudah itu. Hanya mungkin itu soal caci Kak ya. Jadi dengan sebenarnya narasumbernya sama nih Kak. Saya beruntung sekali karena dapat 3 hal dari satu narasumber. Oke, lanjut. Daus, Pangkep. Jadi kawan-kawan sekalian, agak ribut di tempat saya. Tadi saya berharap teman saya ikut, tapi mungkin belum sampai di warkop. Jadi selama satu pekan lah Pangkep itu sudah karena simple ya, karena sejauh ini masih satu, dikerjakan secara kolektif. Naskahnya juga kemarin sudah saya kirimkan ke tim kurator, ke Jimpe. Saya sudah menerima beberapa catatan dan itu akan ditindaklanjuti kembali. Ada beberapa catatan itu tentunya butuh pengayaan. Saya kemarin maksudnya kirim naskahnya itu memang sudah blank. Jadi saya kirim saja, biasanya sih kalau sudah blank itu dapat respon, biasanya kembali segar lagi. Jadi kemarin saya sudah baca beberapa catatan dan memang harus ditindaklanjuti. Mudah-mudahan naskah rampung sesuai dengan target akhir bulan. Minggu inilah rampung naskahnya semua dengan catatan koreksi. Ada sih beberapa hal teknis yang harus saya sampaikan, tapi tidak usah di forum ini mungkin ya, Kak Jim. Mungkin bisa chatting. Teknis tulisan maksudnya? Ya, ada beberapa hal teknis yang kayak mungkin bisa chatting aja nanti di luar ini. Progresnya sendiri itu sudah berjalan dengan baik. Mengenai dokumenter juga sementara digarap oleh tim visual, tim video Pangkep itu sudah digarap beberapa. Artinya kan kalau metode di Pangkep itu kadang mungkin saya tidak sempat datang ke rumah Sandronya, tapi tim yang lain yang datang begitu. Merekam metode itu saya terapkan dua kali wawancara seperti itu. Tim pertama datang dulu misalnya foto dan lain sebagainya, videonya kita nonton sama-sama. Dari video itu saya misalnya mencatat beberapa kemungkinan yang kira-kira yang harus saya pertanyakan ketika saya datang wawancara nanti. Jadi secara teknis wawancaranya teman-teman lebih banyak istilahnya mengamanatkan ke saya begitu. Itu seperti itu. Kita lanjut ke teman-teman di Bulukumba, Gatot. Iya Kak. Jadi kawan-kawan ini 2 tim sedang ke lapangan tadi Kak, tadi pagi. Nah belum ada update-nya nih saya dapat. Mungkin masih sementara di lokasi. Anjar itu di Kindang dan Eko itu ke Kajang, ke tempatnya Akida. Eko dan Akbar. Kalau saya hari Selasa turun Kak ke Kindang. Jadi kalau Bulukumba itu teknisnya
kita bagi 2 tim. Untuk minggu ini memang sengaja manfaatkan weekend, manfaatkan hari liburnya kawan-kawan untuk turun ke lapangan mencari data. Nah, mungkin besok kita lakukan briefing, kita ketemu dan mencoba melakukan evaluasi. Begitu, Kak? Oke, sip. Iya. Oke, makasih Kak, makasih. Iya, sama-sama. Chan, Nomen. Kalau Nabire, Kak, sementara lagi temani Nomen susun tulisannya soal daun gatal. Itu kemarin ditemaninya bagaimana dia? Saya bantu rekam. Itu baru dipelajari, Kak. Karena satu bulanan ini videografernya rupanya sibuk acara nikah. Dia mengedit beberapa video. Jadi saya ngambil alih untuk videografernya. Jadi kalau Nomen pergi wawancara, satu kali kemarin saya temani dia untuk buat dokumenternya. Kalau lebih jauh tentang daun gatal, mungkin kakak daun gatal, Nomen bisa daun gatal. Bisa jelaskan. Nomen, kau jelaskan Nomen. Iya, daun gatal hadir. Kagak daun waru sudah. Siap. Aman, gatal aman. Begini kakak, selamat malam untuk malam semua. Amin. Jadi kemarin saya ketemu beberapa narasumber, saya wawancara, dan juga saya masih mencari lagi temuan-temuan soal daun gatal ini. Karena beberapa artikel yang saya cari rupanya sudah ada ini kakak. Jadi endemik gitu. Jadi saya masih mencari narasumber lain untuk menggali informasi. Jadi mungkin saya cari khasnya untuk di orang sini untuk pakai daun gatal ini. Tapi sambil saya menulis narasinya begitu. Saya baru dapat informasi ada teman, kebetulan ada keluarganya juga tanam juga itu daun gatal. Paling besok saya cek kalau dia siap. Nanti saya sama Ocha nanti sama-sama ke kebunnya. Langsung. Itu biasanya ditanam di pekarangan atau di dalam hutan? Itu dia bertumbuh di hutan terus. Sekarang itu karena dijual, dia bisa ditanam. Oke. Makanya kalau yang di gunung, di hutan, susah kalau mencari itu. Iya. Jadi kita cari yang bisa ditanam itu. Tapi kalau kita dapat narasumber yang bisa bawa kami ke hutan, ya kami ikut biarpun hilang. Jangan, kalian tidak bisa, tidak boleh hilang. Siap Pak. Jadi kalau nanti tulisannya ini kalau jadi ya nanti saya ini ikut kelas dulu sama Pak Ochan nih. Iya, betul. Setelah itu nanti tembus ke kakak Jimpe nanti. Siap. Jadi itu begitu kurang. Oke. Teman-teman di Makassar mau cerita dulu atau gimana? Halo, selamat malam. Saya Regina, saya dari tim Makassar. Ya, saya baru-baru pulang meneliti di Toraja. Yang saya teliti itu ada 3 rumput liar. Yang pertama itu Sarambuolo, yang kedua Riubosi,
Yang keempat itu daun swalang. Kemudian ada satu pohon namanya pohon tina. Nah, untuk rumput-rumput liar ini saya teliti karena sudah lama dipercaya dan diyakini oleh masyarakat suku Toraja bisa menyembuhkan penyakit seperti penyakit-penyakit yang sederhana, penyakit yang seperti sakit perut, mual-mual, mah, kembung, kemudian mengobati luka-luka, luka-luka tergores, luka-luka ringan, luka-luka digigit anjing, seperti itu. Kemudian untuk pohon tina itu sendiri, dia untuk mengobati penyakit-penyakit dalam. Jadi air rebusannya yang diminum, rebusan daun. Nah, untuk pengobatan ini, kenapa saya mengambil 4 daun ini? Karena dedaunan ini dimanfaatkan itu secara kombinasi. Misalnya daun tina untuk mengobati penyakit dalam. Kalau misal ada semacam tumor atau semacam penyakit infeksi, daun tina ini bisa diminum air rebusannya, itu daunnya dipetik. Nah, daun tina itu untuk mengobati dari dalam, sedangkan untuk mengobati infeksi, misalnya ada infeksi pada luka, itu ditempel dengan daun sarambualo. Jadi pengobatannya itu dikombinasikan dari dalam maupun dari luar. Nah, waktu hari pertama saya meneliti itu ada om saya yang saya perlihatkan contoh daunnya. Kemudian dia mengira bahwa daun tina ini mirip sekali dengan daun pohon bajaka dari Kalimantan. Tapi saya coba cari tahu informasinya di internet tentang ini pohon bajaka yang dulu sempat viral karena ada anak SMA yang ikut semacam lomba penelitian seperti itu dan dia dapat juara karena dia bisa menemukan pohon bajaka ini bisa menyembuhkan kanker batang pohonnya. Jadi saya mencoba membandingkan dengan daunnya. Kalau sekilas memang dia kayak mirip, cuman saya masih ragu karena ada video di YouTube mengenai batangnya itu sendiri, sepertinya itu memang berbeda, jadi dia tidak sama. Jadi sempat saya menduga bahwa mungkin saja ini pohon tina sama dengan pohon bajaka. Kemudian saya meneliti pohon tina ini di 2 tempat. Di tempat yang pertama itu di Toraja di Pangleon di Rantai Tayo. Di sana masyarakat mengatakan bahwa pohon tina ini dulunya itu diabaikan saja, tidak ditahu bahwa ini bisa mengobati penyakit atau apa. Dan buahnya itu warna merah. Cuman karena saya waktu datang bukan musim berbuah, jadi saya tidak bisa melihat buah pohon ini bagaimana. Jadi dulu katanya diabaikan saja, tapi memang buahnya itu dimakan. Berbeda dengan di Toraja di bagian Makale Utara, itu di Lemo, pohon ini diketahui bahwa daunnya itu bisa dijadikan obat. Ya, jadi seperti itu. Sudah ada beberapa masyarakat yang mengonsumsi rebusan air ini dan dia mengaku bahwa ya memang sembuh. Contohnya ada satu bapak polisi, dia pernah tugas di Palu dan dia mengalami banyak hal, kecelakaan mobil, dia mengalami juga itu tsunami, jadi banyak trauma. Kemudian sempat juga jatuh dan diagnosis geger otak. Jadi biasanya itu telinganya seperti berdengung dan dia merasa pusing seperti ciri-ciri geger otak menurut pengakuannya beliau. Tapi dia karena dia tahu daun tina ini, dia direbuskan oleh ibunya, dia minta direbuskan kalau tiba-tiba penyakitnya itu kambuh. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya laporkan dulu sementara dari tim Makassar, khususnya saya yang meneliti di Toraja. Terima kasih. Ya, kalau saya di Makassar penelitiannya tentang ramuan herbal namanya. Nah, selama seminggu terakhir ini, ya seminggu belakangan,
narasumber saya itu tidak punya waktu untuk ditemui dulu, jadi saya ke tempatnya itu wawancara dengan istrinya, tapi istrinya tidak banyak tahu soal ramuan herbal itu kan. Suaminya yang memang dari neneknya dulu yang memang punya semacam kitab pengobatan, dan kitab pengobatan itu yang katanya yang ditulis tangan. Belakangan dia juga konfirmasi ke saya waktu wawancara 2 minggu terakhir, dia tidak bisa perlihatkan itu, tapi dia hanya bisa ceritakan detailnya. Nah, kitab itu berisi soal resep ramuan berbagai macam penyakit. Nah, yang di fokus penelitian saya itu saya lebih ke daun binahong yang dapat mengobati asam urat dan kolesterol. Tapi saya bertemu dengan namanya Pak Erwin itu sampai 4 kali wawancara, yang wawancara terakhir hanya 15 menit waktu itu. Nah, di wawancara pertama dan kedua itu ada hal yang berbeda yang dia sampaikan soal satu penyakit yang sama, tapi resep atau tanaman yang berbeda. Misalkan waktu pertama kali saya ketemu itu, misalkan kolesterol, asam urat atau MA itu cukup daun binahong tanpa campuran apapun, tapi memang dari segi resepnya, cara meramunya itu memang cukup tidak sesederhana misalkan hanya daun itu ditumbuk atau dimakan langsung, tapi memang ada semacam dia juga tidak saya sempat bertanya soal ramuannya itu apakah ada hubungannya misalkan dengan ritual atau religi tertentu, dan dia tidak kalau mau dibilang meskipun dia memang rajin sholat, tapi dia bilang itu sebenarnya obat-obat herbal tidak ada hubungannya dengan soal religi karena itu murni ramuan herbal gitu. Nah, cuman dia bilang di mana-mana ya, maksudnya dia bilang kalau kita Islam ya paling doanya gitu kita sederhana saja, bilang misalkan melalui obat ini, melalui izinmu misalkan yang dia contohkan, saya melalui medium obat ini sembuhkanlah misalkan orang ini. Dan dia bilang kalau kita Islam di mana-mana terakhirnya itu syahadat. Nah, itu yang soal daun binahong. Nah, yang saya maksud tadi soal satu resep penyakit yang sama dengan resep yang berbeda, itu yang menurut saya yang saya pertanyakan ulang. Misalkan kolesterol dan asam urat tadi binahong, ternyata juga dia sempat secara tidak sadar mungkin dia bilang waktu itu kolesterol dan asam urat itu juga bisa nenas dan lobak. Nah, itu yang saya mungkin juga mau konfirmasi. Mungkin itu dari saya untuk sementara. Halo. Oke, kalau saya penelitiannya itu pengobatan Cina, tapi nggak terkhusus di satu pengobatan kayak misalnya itu herbalnya atau akupuntur atau bekam, tapi lebih ke general pengobatan Cina. Nah, sampai sekarang itu saya udah sedang nyusun tulisan, tapi juga sepertinya masih akan ambil data lagi, melihat nanti tulisannya seperti apa, apakah masih kurang atau gimana. Terus yang saya dapatkan itu pokoknya data-datanya itu kebanyakan bahas tentang Taoisme dengan pengolahan Qi, Yin dan Yang dan lain-lain. Saya nggak bisa terlalu banyak bahas itu di sini soalnya banyak istilah-istilah bahasa Mandarin yang saya juga tidak tahu pelafalannya seperti apa. Jadi seperti itu. Thank you. Halo teman-teman. Jadi untuk sekarang saya sedang menyusun tulisan penelitian saya tentang tema besarnya itu pengobatan dari dapur. Nah, untuk subjek penelitian saya itu ada satu ibu namanya Ibu Nirmala Belukar. Jadi dia itu tahu segala, bisa bikin beda obat.
Nah, ternyata saya menemukan satu bedak baru yang kalau dipangkap kemarin yang ditemukan sama Kak Daus itu kan pengobatan bedak basah, tapi yang bedakan itu jenis berasnya. Nah, kalau bedak basah si Ibu Mala itu, yang bedakan dengan bedak dingin atau bedak paceke itu penggunaan bawang merah. Nah, jadi dia bedak itu bisa dipakai untuk segala jenis penyakit kulit, mulai dari ruam, eksim, sampai luka untuk penderita gula basah. Nah, sejauh ini saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang telah menggunakan bedak buatan Ibu Mala, mulai dari tetangga-tetangga terdekatnya sampai neneknya. Saya bertemu dengan tantenya Ibu Mala yang ternyata pengobatan bedak basah itu berasal dari warisan keluarga. Jadi Ibu Mala ini dan keluarganya tahu caranya bikin bedak itu dan bisa dia pakai untuk obati orang-orang. Saya juga sudah wawancara dengan suami beliau, bagaimana pengalaman dia menggunakan obat buatan istrinya. Saya juga sudah bertemu dengan anaknya, wawancara bagaimana pengalaman dia sedari kecil, yang ternyata baru 1 kali masuk rumah sakit karena terkena sakit parah yaitu cacar. Tapi setelah itu dia sudah, syukurnya katanya tidak pernah lagi kena sakit parah karena sebagian besar ketika dia demam atau ada indikasi bahwa akan terkena tipes dan adik-adiknya itu akan segera ditangani sama ibunya pakai berbagai jenis model. Selain bedak itu, ibunya juga bisa obati orang pakai daun jarak, terus pakai minyak kayu putih. Terus saya juga menemukan satu jenis pengobatan menarik, yaitu pengobatan segala jenis sakit mata menggunakan media lilin. Jadi praktiknya itu orang pakai lilin, terus dipakai di saat waktunya itu pengobatannya maghrib, terus orang yang diobati itu duduk di depan pintu, terus diobati dia matanya aja. Nah, kemarin saya juga sudah jadi salah satu orang yang mempraktekkan pengobatan itu. Nah, untuk sekarang selain menulis, mencoba juga untuk mengembangkan penelitiannya dalam bentuk visual. Sekarang juga lagi ambil gambar untuk videonya. Gitu, makasih. Jadi saya penelitianku soal akupuntur. Nah, akupuntur yang saya teliti ini dikerjakan Ki sama namanya Kak Dean. Dia masih 28 tahun. Terus metode akupunturnya dia datangi Ki, dia tidak bikin klinik, dia datangi Ki pasiennya di rumahnya karena pertama ada kendala izin, yang kedua itu ada menurutnya ini narasumberku Kadean, kalau ke rumah Ki begitu untuk metode penyembuhannya merasa Ki kayak bisa Ki akrab secara psikis dengan si pasien. Jadi kayak bisa Ki dia kenali habitnya dari makanan-makanan dan minuman yang ada di rumahnya si pasien. Terus kayak pemilihan warna rumahnya, bagaimana Ki kondisi tempat tidurnya, apakah bantalnya rendah atau tinggi, terus kayak apakah bersih Ki rumahnya, terjaga Ki kebersihan rumahnya seperti itu. Karena Kadean juga kan belajar Ki soal filosofi Cina, karena akupuntur awalnya dari sama Ji seperti Afi, awalnya dari pengobatan tradisional di Cina. Nah, saya juga menjelaskan Ki soal beberapa konsep-konsep, Kadean jelaskan juga beberapa konsep-konsep yang ada Ki di dalam itu pengobatan tradisional Cina. Nah, terus yang terakhir ini yang mau saya wawancarai adalah soal bagaimana Ki itu sebenarnya izin kliniknya, karena terakhir Kak Dean cerita kalau dia terhalang Ki untuk membuat klinik karena ada Ki peraturan dari Menteri Kesehatan kalau misalnya orang yang bikin klinik itu harus punya ijazah universitas alias dokter yang sekolah 4 tahun. Nah, Kadean ini dia ikut di ujian negara dan ada di sertifikatnya, hanya dia bukan Ki statusnya dokter karena sekolahnya waktu itu dia hanya jalani selama 1 tahun di Jakarta sekolah akupuntur. Nah, sedangkan untuk punya izin klinik itu harus dokter yang menjalani 4 tahun. Nah, Kadean bilang, iya karena itu peraturan dikeluarkan sama Menteri Kesehatan yang tentu ada campur tangannya ID di situ. Nah, itu yang masih mau Kak cari tahu dan ngobrol sama dia. Itu sih, terus sampai sekarang Mas
masih mau lagi ikut terapi, untuk ambil gambarnya, fotonya, videonya, dan tanya-tanya lagi bagaimananya. Oke, itu Ji. Oke, kita lanjut ke Bram deh. Ini saya kenalkan dulu, saya lupa kasih kenal pertama. Teman Bram ini sekarang di Jakarta. Dia pengacara, tapi sudah berapa tahun di Jakarta, Bram? 2 tahun. Dia 2 tahun, sebelum itu ya di Kampung Buku, juga bergiat di dunia hukum lah. Dia sudah banyak dengar obrolannya teman-teman, presentasi teman-teman, perkembangan penelitian. Kita tunggu tanggapannya Bram, masukan-masukan atau apapun lah. Silakan Bram. Terima kasih Om Jim. Halo teman-teman. Tadi kita kayak mendengar perkumpulan daun. Oke, tapi saya mungkin kalau soal teknis penelitian metode-metodenya tidak terlalu masuk karena emang ya sama lah dengan teman-teman juga belum banyak pengalaman soal metode-metode. Cuman soal konsep kerja mungkin penting kita sama-sama obrolkan. Nah, yang menarik tadi sebenarnya karena kelihatan ya selama ini kan ada beberapa diksi-diksi yang juga membuat informasi-informasi warga itu jadinya inferior. Misalnya tadi kalau berangkat dari yang terakhir atau yang selama ini dipopulerkan di publik ada pengobatan alternatif, ada ini. Jadi kata diksi alternatif ini pun akhirnya berpotensi menghilangkan pengetahuan warga. Nah, cuma memang karena dari kata alternatif kemudian tidak diakomodasi karena tidak ada izin, bukan sarjana, bukan apa, sehingga lagi-lagi mengalami disampingkan saja. Wah, ini pengetahuan warga ini ya lagi-lagi karena kata warga itu seolah-olah tidak punya legitimasi. Nah menariknya karena di tahun Makassar Biennale di kali ini coba mengangkat itu yang sudah abu-abu, malah tadi sudah hampir tidak ada yang mau mewarisi karena dianggap biasa gini. Nah, forum ini akhirnya mencoba melegitimasi itu. Meskipun sebenarnya kalau saya mau berangkat dari pengalaman, berangkat dari informasi beberapa bulan lalu, kebetulan karena ikut pendidikan konsultan HKI, justru ternyata Cina sekarang itu Cina sekarang kayak dikhawatirkan itu menggeser industri farmasi karena kebijakan negaranya bukan lagi sekedar kayak di teman-teman kan ya, karena ada Makassar Biennale sebagai menjadi ruang untuk mengungkap itu, tapi kalau kayak di Cina memang kebijakan negaranya itu justru dijadikan sebagai potensi besar untuk mengimbangi. Jadi bukan mau menghilangkan industri farmasi, tapi mengimbangi bahwa ya kalau selama ini kan industri farmasi itu dikuasai sama Eropa. Nah, Cina mengungkap itu karena itu dianggap sebagai pengetahuan setempatnya yang harusnya dijadikan juga sebagai siasat untuk hidup. Nah, saya mau bicara soal siasat-siasat warga tadi ini. Teman-teman kemudian akhirnya menelusuri. Oh, ternyata di sekitar saya ada daun apa tadi itu, binahong, daun kalau di Nabire tadi apa, kakak gatal, kayak gitu. Nah, akhirnya kan bisa menjadi informasi-informasi untuk diungkap di publik. Nah, medium-medium seperti ini, strategi-strategi ini menjadi sangat penting.
kesannya biasa. Kalau saya istilahkan selalu cara kerja warga itu cara kerja amatir. Cara kerja amatir ini ya dikerjakan dengan ala warga. Nah, cuman mungkin menarik kalau ada yang teman-teman mencoba men-tracking lagi sejak kapan sebenarnya warga itu menguji coba terus bahan-bahan itu, dan apakah ada pengaruh-pengaruh lain cara kerja itu atau praktik-praktik pengobatan warga itu hilang. Tadi misalnya anggaplah satu wilayah kita teliti. Sejak kapan puskesmas masuk di situ? Apakah ada kaitannya masuknya puskesmas, adanya dokter, kemudian praktek-praktek itu hilang. Kayak gitu. Nah, menarik untuk menjadi pembanding. Kemudian saya tidak tahu nanti apakah strategi ini, bahan-bahan dasar teman-teman ini juga akhirnya nanti di-share kepada beberapa seniman. Dalam artian, dia menjadikan bahan ini untuk menjadi karya baru. Jadi, penelitian teman-teman ini juga sebenarnya menjadi bahan dasar teman-teman seniman yang mau gabung juga nanti di Makassar Biennale. Entahkah dia jadikan sebagai bahan dasar untuk bikin bahan dasar untuk lukisan, atau dia jadikan bahan dasar untuk bikin semacam instalasi. Jadi bahan-bahan teman-teman ini, bahan dasarnya itu juga menjadi bagian dari karya seniman, seni-seni yang diundang nantinya atau yang terlibat jadi bahan dasar ini, maka memungkinkan di-share ke orang-orang yang kita mau ajak mengembangkan bahan dasar ini. Saya ingat sebenarnya saya pernah praktekkan sama Kak Firman Jamil. Daun itu kita ke pasar beli daun sirih, beli kapur, terus bikin menganalogikan kayak di leang-leang. Nah, lukisan-lukisannya itu karyanya itu mau dipasang, dipamerkan di mana, di museum kotak atau apa istilahnya kalau yang di Jakarta. Dia pakai bahan dasar itu, jadi bukan lukisan, bukan bahan-bahan yang cat atau apa semua, dia kumur-kumur kayak di por orang. Nah, itu menurutku saya tanya Kak Firman, dan dia melibatkan orang-orang di sekitarnya, tangan-tangannya orang itu, sini tanganmu dulu. Nah, itulah yang sebenarnya justru menjadi konsep karyanya dia. Intervensi orang-orang di sekitarnya itu mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjadi kolaborator di karyanya. Jadi berarti teman-teman sebenarnya akhirnya bisa menjadi fasilitator untuk satu, untuk warga itu sendiri untuk mengungkap pengetahuannya. Kemudian juga menjadi fasilitator untuk para pengkarya selanjutnya mau mengembangkan dari temuan dasar teman-teman. Kemudian yang menarik juga kira-kira yang kita soal tempat-tempatnya atau lokus-lokus tumbuhnya, karena itu sangat mempengaruhi nanti kita membutuhkan sebenarnya bahwa bahan-bahan ini di ketinggian mana yang dia bisa bertumbuh dengan baik. Tadi ada bilang ternyata di pekarangan lebih bagus. Maksudnya itu kan basis materialnya. Apakah di pekarangan lebih bagus ataukah memang harus di hutan? Nah, penting juga menurutku itu yang menjadi informasi di penelitian teman-teman. Karena kita mau bicara soal bentang maritim, kan konsep besarnya soal maritim. Kemudian apakah hubungannya nanti antar daerah ini, daun atau bahan-bahan yang ditemui oleh teman-teman ini, apakah juga dipraktekkan di daerah-daerah lain? Kira-kira nantinya bukan lagi terpisah pare, pangkep apa semua, tapi pengetahuan itu
itu ternyata sama dengan daerah-daerah lain. Nah, apalagi kayak saya ingat ya waktu di Toraja. Soalnya kalau kayak di Toraja ini pernah malah ada yang dijadikan sebagai syarat dasar teman-teman orang-orang di Toraja itu daun tertentu untuk menjalankan ritual kasih jalan mayat. Nah, menurutku kayak gitu-gitu itu tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan itu hilang kalau basis materialnya juga hilang. Kenapa penting tadi bentangan ataupun daerah tempatnya, mulai suhu malah, ketinggian, kadar air. Nah, apakah dia tumbuhan-tumbuhan itu terpengaruh terhadap ekosistemnya? Karena ya supaya tidak sekedar menjadi ingatan gitu. Dari tulisan itu pun juga kita akhirnya berbicara soal daerah sekitar tumbuhnya tanaman-tanaman itu, gitu. Kemudian tadi ya yang selalu yang menjadi cara kerja teman-teman di Tanah Indi kan ini orang biasa. Kalau pengalaman saya di Tanah Indi selalu kalau ke lokasi-lokasi tempat mau meneliti atau apa yang menghilangkan kata, malah kalau di forum ini saja mungkin kita sebagai peneliti, tapi untuk masuk di warga ya sebisa mungkin ya kita warga juga, sehingga tidak ada jarak secara psikologis ataupun secara pandang sebenarnya. Saya meneliti sini, padahal sebenarnya kalau kita mau bicara ya saya mau cari tahu informasi-informasi itu, bukan membawa predikat sebagai peneliti. Bertemu dengan warga. Jadi ini ada warga yang bergosip, ya. Anggaplah kita bergosip dengan warga. Nah, cuman kebetulan cara kerja kita ya mau mengungkap pengetahuan warga itu, supaya ada pembanding juga. Itu tadi rezim kampus, rezim ID ini ya juga. Padahal sebenarnya kalau obat-obatan kan dari ekstrak daun-daun itu juga sebenarnya. Iya. Cuma dia diekstrak, di apa semua. Dikapitalkan. Nah, ya dikapitalkan. Tapi sebenarnya juga bisa kalau teman-teman ini tadi, makanya saya bilang kenapa penting daerah sekitarnya. Kan kalau strategi sekarang itu di kekayaan intelektual ada namanya indikasi geografis. Ketika bicara indikasi geografis, kita harus meneliti. Kalau kita mau tegaskan nih, anggaplah apa tadi, daun apa yang di Nabire, kita mau tegaskan itu menjadi milik dari orang Nabire misalnya, dan itu digunakan oleh orang Nabire, ya harus diteliti akhirnya sekitarnya untuk mau disahkan menjadi indikasi geografis. Nah, itu yang lagi juga sementara didorong oleh, sebenarnya Indonesia juga sudah mulai mendorong itu. Pemerintah mau mendorong itu supaya daerah tempat, supaya masyarakat setempat kan menjaga tanaman-tanaman itu. Manfaatnya harusnya dirasakan juga oleh orang setempat. Bukan serta tiba-tiba datang orang ambil, diekstrak, dijual lagi, malah dijual mahal kepada masyarakat setempat. Yang punya. Iya, padahal dia yang punya kayak gitu. Nah, kalau mungkin lagi lebih luas, ini kan cara lain untuk menjaga ekosistem. Gitu. Cuman pintu masuknya ya kayak cara kerja teman-teman begini. Tapi sebenarnya dia akan dimensinya luas. Dia kayak bola salju, dipelajari, dibaca oleh orang. Makanya kenapa penting juga untuk, menurutku sih nanti tergantung cara kerja yang kita sepakati, apakah bahan dasar ini bisa di-share ke seniman-seniman. Itu untuk sementara Om Jim. Oke, saya langsung teman-teman. Teman-teman yang lain ada pertanyaan atau mau diobrolkan? Saya sedikit tambahkan Om untuk ya sekedar menambah semangat teman-teman sebenarnya. Beberapa bulan ini kan saya juga tetap selalu mengamati aktivitas
anak muda, misalnya Makassar, di Jakarta juga. Memang saya mau bicara soal di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini ternyata tiarap orang. Nah, saya beberapa hari lalu konfirmasi diskusi dengan salah satu teman di Makassar. Dia bilang begini, heran kali lihat ini teman-teman di Kampung Buku. Kenapa? Ini orang tiarap semua, mau seni pertunjukan mati, bukan mati sih, orang mencari cara siasat-siasat baru. Ada era digital, kemudian ada masa pandemi ini yang betul-betul mengubah cara hidupnya orang. Nah, tapi teman-teman di Kampung Buku kayak tidak ada masalah, tetap beraktivitas, tetap ya jalan dengan agenda-agendanya. Nah, akhirnya ngobrol kemarin sama Om Jim, jangan-jangan karena teman-teman Kampung Buku agak dibantu dengan cara kerja. Cara kerja dengan cara pandang lah, tentunya cara pandang di situ. Misalnya, ya kita mau meneliti, tidak ada beban. Kalau di cara kerja yang tadi, cara kerja dokter kan kalau meneliti, dia bikin dulu proposalnya, asumsinya atau apa semua itu sudah menjadi sudah jadi. Sekali rasanya. Sementara ya mau diungkap dulu informasi dasar. Nah, selalu yang menjadi yang menjadi hambatannya kalau di kelas-kelas menulis penelitian di Kampung Buku kan, yang orang-orang yang pikirannya itu kalau saya meneliti sudah terbebani dari kata, saya harus pakai kata ini yang standar. Buku-buku standar kalimat-kalimat kampus lah. Itu akhirnya justru menghambat. Makanya tadi berkali-kali saya lihat Om Jim sampaikan, tulis dulu soal mau nanti di fase mau diganti diksinya mau di apa, yang penting informasinya dulu ada. Karena kan selalu saya yakini juga kalau soal tulisan yang bagus, tulisan yang memberikan informasi. Nah, satu hal, jadi menurutku ya begitu nih warga tidak pernah mati. Warga itu selalu tidak pernah mati. Cuman perlu juga memang dipikirkan ke depan, Om Jim. Karena kan ini event ini bagian nanti dari tahun depan soal Makassar Biennale. Nah, tentunya dengan situasi resesi, menurutku masih akan pasti ada pengaruhnya ke aktivitasnya teman-teman sampai di ujung nantinya. Nah, penting juga siasat ini kan siasat warga yang kumpulnya antar beberapa wilayah. Perlu juga mulai diobrol-obrolkan setelah ada bahan-bahan dasar, diobrolkan kira-kira strategi-strategi lainnya, siasat-siasat lainnya untuk memaksimalkan informasi atau maksimalkan tujuannya nanti ini bisa tetap jalan. Misalnya kayak pandemi ini bisa di teman-teman kumpul, malah justru ada pengetahuan baru. Bisa paling ini antar daerah. Kalau dulu kan dipikir bagaimana caranya bikin kelas ini. Diundanglah orang Nabire datang, diundang orang Bulukumba datang, ternyata menjadi kos. Ada ternyata cara kerja lain. Nah, tentunya ya kalau lagi-lagi kalau warga ya sudah tidak ada beban. Kumpul deh, ngobrol apa informasi. Itu kira-kira yang menurutku membuat teman-teman di Kampung Buku agak tertolong. Tidak bingung. Saya ingat lagi seminggu lalu ada seniman musisi lah, ngobrol-ngobrol. Gimana ini bos? Saya mau bikin saya mau bikin pertunjukan, tapi sulit sekali sekarang. Lagi tadi cara kerja yang lama itu, menurutku cara kerja lama ya. Cara kerja modern lah. Cara kerja profesional ini memang menghambat warga yang kayak kita ini. Dan kalau di kampus gini, kenapa kau meneliti ini? Memangnya kau memangnya anak kedokteran kau kah? Farmasi kau kah?
Padahal kan namanya mencari tahu ya siapapun boleh. Nah itu saya pikir kelebihan warga yang sota-sotanya itu yang ditata, sota-sotanya ini yang di manage untuk menjadi institusi publik. Nah, lagi-lagi saya bilang, itu kan kita bilang teman-teman, tadi yang awal slide itu buat ramainya kampung kuku ini. Jadi lagi-lagi warga memang tidak pernah tahu mati. Lalu punya siasat sendiri untuk ya enaknya juga bilang nggak usah ada negara, warga mau saja semua, warga dari kota. Harusnya sih begitu, tapi tidak terjadi. Aden, silahkan. Ucang, ada yang mau ditanyakan atau Ocan? Atau mau ditambahkan? Silahkan. Nggak mesti di pertanyaan, tapi sharing saja atau apapun. Apa Kak? Apalah. Pantun mau. Menyanyi ya? Aden Ji. Kak, saya Ji. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau ada tambahan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita sudahi kelasnya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut sampai jam 10:30 waktu Makassar. Semoga minggu depan ada perkembangan tulisan-tulisan lah yang minimal bukan lagi kepusingan-kepusingan kita soal bekerja tim, tapi kepusingan yang masing-masing yang saya penelitian begini apa segala macam sedang berjalan. Bahkan kalau seperti yang terjadi sama tulisannya Ocan sama tulisannya Daus ya, kalau ada yang sedang buntu kirim, tapi jangan juga yang pendek-pendek dibikin, maksudnya memang sudah berjalan sekian lama, sekian panjang nih tulisannya, ya kirim, kemudian ya diberi masukan sementara sambil teman-teman perbaiki. Thank you Bram, sudah curi waktumu, Ces.